Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini tema yang kita bahas imunitas iman untuk produktivitas dalam kehidupan kita. Iman adalah kata yang sudah lazim di telinga kita, yang pemiliknya atau orangnya namanya mukmin. Iman kadang bisa diartikan sifat dan juga bisa diartikan kata kerja, misalnya beriman. Artinya seorang yang menyandang gelar iman atau sebagai mukmin seharusnya pekerjaan yang tidak pernah berhenti inheren dalam kehidupannya. Karena itu dalam konsep Islam, pengertian iman dalam pendekatan etimologi bahasa tidak kurang dari 5 terjemahannya atau maknanya. Kadang-kadang iman itu berasal disebut dalam referensi akidah, iman itu berasal dari kata amannah, imnan, yang berarti optimal. Artinya orang mukmin ketika mengerjakan satu perbuatan, satu pekerjaan, berarti dilakukan secara optimal, tidak asal-asalan. Jadi ciri orang yang beriman menurut pendekatan bahasa yang pertama ini berasal dari kata amanna imnan adalah optimal dalam mengerjakan perbuatan atau pekerjaan. Kadang juga kata iman itu diambil atau berakar dari kata amunah, amanah. Berarti orang yang bisa menerima tanggung jawab dan amanah. Artinya orang mukmin itu siap menerima amanah dan bertanggung jawab ketika diberikan amanah. Itu makna yang kedua, secara etimologis pengertian iman. Juga diartikan kadang-kadang berasal dari kata amina amnan, berarti tenang atau membawa ketenangan. Artinya orang mukmin itu sejatinya memberi ketenangan dalam dirinya, memberi ketenangan dalam keluarga dan masyarakatnya. Maka tidak ada orang yang beriman membawa kekacauan dan kegaduhan dalam masyarakatnya. Kadang-kadang juga diartikan iman itu berakar dari kata ammana ta'min, artinya menjamin atau memberi garansi. Artinya orang mukmin itu sejatinya bisa dipercaya dan menggaransi sifatnya dan iman kepribadiannya untuk bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan masyarakatnya. Itu pengertian bahasa secara etimologis dalam literasi konsep akidah Islamiyah. Nah, pengertian iman ini secara terminologis yang sering kita pelajari dalam dunia pesantren atau referensi-referensi Islam lainnya, di situ adalah keterkaitan ucapan dengan hati. Jadi at-taqriru bil lisan, mengucapkan kata-kata iman, wa tasdiqu bil qalb. Jadi apa yang kita ucapkan itu dibenarkan oleh hati. Jadi satunya hati dengan perkataan. Kadang-kadang kan lain di hati, lain di bibir. Berarti bukan ciri beriman seperti itu. Karena itu nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Nah, pemirsa Kompas TV yang saya muliakan, dari pengertian terminologi iman yang orangnya namanya mukmin adalah pengakuan dengan hati, pengakuan dengan lidah, dan dibenarkan oleh hati. Itu berdampak kepada kepercayaan. Makanya dalam Islam ada namanya rukun iman. Rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadarnya. Artinya orang yang tidak mempercayai rukun tersebut, maka itu berlawanan kata dengan iman yang biasa diartikan dengan kufur. Sifat-sifatnya juga kadang diperlawankan dengan kata-kata fasik atau munafik. Ya, karena munafik itu lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Sementara iman tadi tidak seperti itu, menyatunya perbuatan dengan perkataan. Jadi kata mukmin kadang dilawankan dengan kata-kata kafir, kadang juga dilawankan dengan kata-kata munafik, atau juga kadang dilawankan dengan kata-kata fasik. Makanya ada hadis Nabi misalnya menyebutkan, tidaklah seseorang itu melakukan tindakan pencurian misalnya, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan pernah menyatu perbuatan baik dan jelek dalam seseorang dalam satu waktu. Tidak akan pernah orang melakukan tindakan pencurian selama masih ada imannya. Artinya ketika orang melakukan tindakan pencurian, pasti itu sudah tidak beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, dan seterusnya. Demikian kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kalau dalam pengertian atau pendekatan etimologi, maka seorang mukmin itu adalah orang yang memiliki integritas dalam dirinya untuk kemudian bisa diaplikasikan dan diejawantahkan dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-harinya. Misalnya ada ungkapan yang mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman atau wujud keimanan. Artinya kalau berangkat dari konsep ini atau riwayat ini, maka sesungguhnya orang yang bersih itu adalah wujud dari keimanan seseorang. Dan bersih itu bukan hanya secara fisik terbebas dari najis, tapi juga dalam pandangan Islam bersih itu harus terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi boleh jadi bersih secara fisik, tapi secara batiniah itu sungguhnya kotor. Nah, orang beriman bersih secara fisikal, lahiriah, dan juga bersih secara batiniah. Ya, bersih pikiran-pikirannya, bersih hatinya, itulah wujud keimanan yang disebutkan dalam riwayat tadi, an-nazafatu minal iman. Implementasi dari keimanan itu ya juga biasa diartikan dengan aman atau amanah, al-amnu. Jadi orang yang menjaga ketertiban itu adalah wujud seorang itu beriman. Tidak ada orang mukmin yang membawa kegaduhan, keonaran. Ya, justru dia proaktif memelihara kedamaian. Ya. Makanya implementasi dari wujud ini, keimanan seseorang adalah kata Rasulullah, iman itu bertingkat-tingkat. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu adalah
ungkapan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang paling rendah sesungguhnya ini adalah implementasi dari keimanan seseorang. Kata Rasulullah, imatatul adza anit tariq, atau kama qala Rasul. Kalau dia menemukan duri, paku, sampah di jalanan, kemudian dia amankan, dia bersihkan agar orang tidak terluka dengannya. Kalau ada sampah yang dia temukan, maka dia bersihkan. Itu wujud keimanan. Ya, jadi tidak ada orang beriman yang membuang sampah sembarangan yang bisa mengganggu orang lain. Jadi betul kalau ada ungkapan, ya paling tidak hal yang minimal kita lakukan jangan mengotori. Tapi yang paling maksimal kita lakukan secara proaktif adalah ketika kita melihat kotoran, melihat hal-hal yang bisa melukai orang, itu kemudian kita amankan agar orang tidak terluka karenanya. Itulah wujud keimanan yang disebut dengan mukmin. Jadi sesungguhnya iman itu adalah pondasi. Kalau dalam Islam itu dibagi, ada konsep keimanan, ada konsep keislaman, dan ada konsep akhlak. Inilah yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika suatu hari malaikat Jibril itu datang menjelma seperti anak muda yang ganteng, rupawan, lalu menanyakan, mahwal iman, apa itu iman? Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, dan seterusnya. Kamu percaya kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab-kitab hari akhirat, khairihi wa syarrihi, qada dan qadarnya. Kemudian ditanyakan, mahwal Islam, apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah. Kau mengucapkan syahadat, kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa ketika Ramadan, dan haji kalau sudah mampu. Lalu kemudian ihsan itu sebagai akhlak, seperti jawaban Rasulullah, engkau mempercayai Allah seperti seakan-akan kau melihatnya, atau tidak, jika mampu seakan-akan kau yakin bahwa engkau dilihat oleh Allah, kau yakini itu. Nah, itulah artinya terintegrasi dalam satu kesatuan dalam tiga hal ini. Jadi akidah itu adalah pondasinya, iman, kemudian wujudnya, bangunannya itu adalah keislaman secara fisik, dan akhlaknya adalah ihsan. Ya, demikian pemirsa, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hal pokok di dalam Islam, dalam agama Islam. Iman adalah akidahnya, kemudian Islam adalah syariahnya, dan ihsan adalah akhlaknya. Ini 3 hal yang tidak boleh dipisahkan. Seorang yang mengaku beriman misalnya, tapi tidak diwujud nyatakan dalam perbuatan. Ya, dalam perbuatan itu misalnya yang menjadi rukun Islam adalah seperti salat yang rutin kita lakukan, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang termuat dalam rukun Islam itu, maka itu tidak sempurnalah keimanan itu. Atau boleh jadi seorang mengaku sebagai mukmin dan mengaku sebagai muslim, ya beriman dalam sesuai dengan rukun-rukun, dan dia melaksanakan kegiatan syariah sesuai dengan rukun-rukun Islam. Tapi sayangnya wujud keimanan dan keislaman itu tidak
diwujud nyatakan dalam bentuk akhlak, ihsan, maka itu juga tidak sempurna keimanan seorang. Jadi rajin salat, ya, cukup sering juga umrah, tapi jalan juga fitnahnya misalnya, jalan juga berita hoaxnya, ya, jalan juga kemaksiatannya, sering juga mengganggu ketentraman orang. Maka wujud nyata dari keimanan, wujud nyata dari keislaman itu tidak tergambar dalam perilaku kehidupannya. Nah, inilah pentingnya ketiga hal ini. Dan sesungguhnya pondasinya adalah iman. Jadi iman seseorang itu terlihat teraplikasi dalam kehidupan nyatanya. Apakah ia seorang diri, tidak ada yang menemani, ataupun dalam keramaian banyak orang. Baginya kesunyian dan keramaian itu sama. Kenapa? Karena punya integritas. Dia bersama rekan-rekannya, bersama atasannya, bersama bawahannya, bersama masyarakat biasa, bersama masyarakat elit. Baginya ada integritas yang dimiliki. Itulah adalah wujud keimanan seseorang yang disebut dengan mukmin. Maka kalau sifatnya iman kadang-kadang menjadi kata sifat, dan juga kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi kata kerja. Artinya sekali lagi bahwa sifat keimanan seseorang, mukminnya seseorang adalah kegiatan yang terus berkelanjutan, tidak ada hentinya. Maka terus diupayakan sebagai wujud nyata atau kata kerja yang terus kita lakukan dalam keseharian kita. Dari situ amalan-amalan agama kita bisa terlaksana dengan baik, dengan mudah. Dari situ terlihat akhlak yang terpuji. Dari situ akan lahir integritas kepribadian seseorang. Dari situ kegiatan-kegiatan sosialnya di tengah masyarakat itu juga terlihat, dan lain sebagainya. Itulah wujud keimanan. Maka berdampingan dengan orang mukmin adalah satu kenikmatan. Ya, tidak akan pernah mengotori lingkungan, tidak akan pernah membuat kekacauan. Jadi tidak ada orang yang beriman, tidak ada orang yang rajin salat, tapi kemudian juga rajin menyebar fitnah. Itu tidak akan kita temukan. Tidak ada orang yang beriman, tapi juga sering mengotori lingkungannya, membuang sampah sembarangan. Itu tidak akan terlihat dalam wujud keimanan seseorang. Jadi orang yang beriman adalah orang yang menyatu ucapannya dengan hatinya, lalu kemudian ia wujud nyatakan dalam bentuk perbuatan. Ya, al-amalu bil jawarih. Jadi lisannya sebagai pengakuannya, ucapannya, lalu kemudian dibenarkan at-tasdiqu bil qalb, hatinya membenarkan, lalu kemudian teraplikasi dalam tubuhnya, dalam berbagai tindakannya. Itulah dahsyatnya keimanan, yang di situ terlihat integritas seseorang. Dan mudah-mudahan konsep keimanan ini menjadi hal yang terintegrasi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadikan diri kita, menjadikan keluarga kita, menjadikan masyarakat kita sebagai role model, karena kekuatan konsep yang menjadi imunitas dalam kehidupan kita dengan konsep keimanan untuk selanjutnya bisa lebih produktif
dalam berbagai kerja dan kinerja kita. Demikian, hadanallah wa yakum jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.